Ya, sudah. Oke. Oke. Selamat malam. Kita ketemu lagi untuk dua kalinya. Ini tadi sudah online dengan ini Pandu tentang hewan kurban. Sekarang kita ngobrol lagi topik berbeda dengan Mas Theo dan Pak Ragil yang sebentar lagi. Jadi begini, Mas Theo. Semua orang dalam kondisi seperti ini tentu mengalami masalah dengan keterbatasan akses dengan dunia, ya toh. Harus terpaksa tinggal di rumah, harus pokoknya membatasi gerak lah. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif pun terpaksa harus ya dibuat sedemikian rupa tanpa mengganggu kebutuhan-kebutuhan yang memang prinsipal dan nah, tetapi untuk kebaikan bersama ya, artinya baik bagi kita sendiri maupun ke masyarakat ya, untuk umum publik ya, tentu kita harus sangat memperhatikan banyak hal ya. Interaksi kita batasi ya, di masa-masa pandemi seperti ini kan rawan sekali. Tetapi bukankah tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan rekreasi dengan cara yang berbeda, yang tanpa mengorbankan hal-hal yang membahayakan publik maupun bagi dirinya sendiri. Nah, malam hari ini kita mencoba brainstorming lah, katakan begitu ya. Brainstorming tentang hal ini dengan sosok-sosok muda yang mungkin saja punya pikiran-pikiran yang liar ya, tetapi kreatif ya, dan tidak membahayakan dan tidak melanggar aturan begitu loh ya. Gimana Mas Theo, kegiatannya sehari-hari Mas Theo sebagai apa sih? Kegiatan saya teman-teman ini sebagai ya, selain saya juga sambil ya di Universitas Terbuka Jember, saya juga sekaligus pemandu wisata. Jadi ikut salah satu agen travel yang ada di Jember. Jadi juga sebagai tour leader, juga editing video juga. Editing video wedding, buat konten YouTube ya, kayak kong ini. Jadi konten kreator nih, kayak seperti Kong Iman nih. Wah, hebat nih, inspirasi banget. Ya, jadi dua profesi yang sebetulnya dalam kondisi normal itu sangat bisa saling berdampingan dengan damai. Tetapi untuk saat ini tentu ada salah satu yang harus dinomorduakan atau gimana ya? Gimana Mas? Profesi yang travel itu kan ya agak susah juga ya sekarang ya. Ya, benar sih Bung, karena kan profesi travel, apalagi kayak kita semua ini yang seprofesi ya, tour leader, tour guide, dan ya ngantar tamu dan sebagainya, memang sangat dikasih ujian yang berat sih di masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi juga sekarang ini lagi masa-masa PPKM darurat ya, PPKM sekarang level berapa, 1, 2, 3, 4, 5 yang dikeluarkan pemerintah, dan ya solusinya mungkin ditahan dulu sembari mungkin bisa buka jasa nih traveling virtual nih. Jadi kayak kita ini Kong, salah satunya juga bisa nanti ditampilkan video, misal video wisata Jember nih. Jadi kayak ada orang tuh sendiri ke sana, ke Papuma, pilih dah video Papuma, seluruhnya Papuma, nanti kayak dipresentasikan, jadi orang-orang bisa lihat. Entah itu mungkin kayak melalui kayak gini, bisa berbayar, tapi dapat door prize atau sertifikat, atau gratis, tapi kita semua dapat ilmu dan gambarannya, jalan-jalan di inland gini. Ya, itulah. Saya bilang ini kiat berkelit dalam sulit. Nah, jadi dalam kondisi sulit
masih bisa berkelit gitu kan ya. Nah ini Bener banget. Mas Rakil datang. Teman ini Alhamdulillah. kayaknya saya paling tua ya di antara bertiga ini. Enggak, semangat jiwanya selalu muda kok engkong ini. Iya. Maksudnya ada di tengah nih. Iya, jadi Mas Rakil. Jiwa. Ya, ini temanya berkelit dalam sulit. Berkelit dalam sulit. Wow. Temanya sangat menarik ya, ini di masa pandemi. Iya. Ujiannya, wow. Jadi cara bertahan seperti tadi Mas Theo sudah kita buka dengan ngobrol sedikit tentang apa kegiatan beliau itu. Nah, ternyata yang satu tidak bisa optimal, yang satu tetap bisa optimal, tapi menghadapi situasi baru seperti ini tidak ada jalan lain selain memadukan keduanya menjadi sesuatu yang bisa berkompromi begitu loh ya. Gimana Mas Rakil? Ya, memang dalam kondisi pandemi itu memang kita dituntut untuk siap gak siap harus menghadapi keadaan seperti ini, Kong. Nah, gimana kita harus benar-benar sigap dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat, begitu dadakan di era ini. Perubahan-perubahan dan pengumuman itu misalnya kayak kemarin aja PPKM itu di detik-detik terakhir untuk penutupan PPKM itu ternyata PPKM masih diperpanjang gitu loh. Artinya kita memang harus siap dengan kondisi apapun, benar-benar harus survive dengan kondisi apapun. Nah, positif dan negatifnya memang banyak, tapi kalau kita mencoba untuk mencari sisi positifnya bahwa kita bisa menggunakan digital platform ini sebagai media kita untuk menyebarkan inspirasi kepada masyarakat. Nah, itu sih. Jadi positifnya kita bisa mau gak mau kita harus belajar untuk di era milenial ini kita harus belajar tentang IT. Betul. Jadi ini kan apa ya? Ternyata kondisi ini memberi pelajaran bagi kita untuk membuka wawasan baru maupun melihat yang sebelumnya tak terlihat. Benar. Iya. Kalau menurut Mas Theo itu yang gimana? tak terlihat ya, Kong? Ya? Waduh. Ya menurut saya sih, kalau saya ya emang alhamdulillah bener ada dampak positif, negatif. Nah, tapi kalau dalam pandangan apalagi sekarang tuh menambah imun ya, Kong. Kita berpikir positif aja dulu. Ininya kalau contohnya berpikir positif salah satunya nih ya. Kayak polusi udara di kota-kota itu polusi udara. Jadi langit pertama kayak aku lihat contohnya tuh di Jakarta tuh awalnya kan udara kayak bukan nggak biru langitnya ya, gelap-gelap keruh. Semenjak ya ada ini, mungkin ada musibah seperti ini, langit di kota-kota besar mungkin udah jadi biru, jadi kayak polusi udara gini. Dan alam itu alam pelestarian alam kayak hutan apalah, jadi kayak kali ini Kong merestart memulihkan kembali apa yang sudah ada dulu gitu Kong. Makanya kembali mulai pelan-pelan step by step nature-nya itu benar-benar ada lagi, mungkin tidak ada polusi udara, mungkin hewan-hewan di nature juga tidak terganggu dengan kebisingan para pengunjung wisatawan karena ditutup untuk wisata tertentu di Taman Nasional di seluruh Indonesia. Betul. Mungkin ya positifnya juga kita benar-benar secara gak langsung memang kita harus di dunia IT harus menguasai setidaknya kayak Zoom meeting, mungkin kalau ada kita belajar itu. Bahkan tuh kayak orang tua yang nggak tahu sama sekali awalnya, ya mohon maaf nih Kong. Jadi belajar, jadi tahu IT, jadi tahu WA, jadi tahu video call gitu di era pandemi ini sih. Jadi emang ada inilah. Ya aku harap benar-benar imun tetap jaga, tetap semangat, berpikir positive thinking.
Bismillah, Ya. kita lagi akan selesai ini pandemi. Amin. Amin. Ya, artinya gini, kita memanfaatkan kondisi ini dengan cara yang positif dan bermanfaat. Jadi tidak mengambil keuntungan dalam kesempitan seperti ini secara negatif, ya toh? Kan tidak sedikit juga sih yang berpikir yang tidak semestinya, kan gitu kan. Nah, tapi ini saya mendengar hal yang sangat positif bahwa mungkin yang sebelumnya polusi udara itu belum nemu solusi, baru sekarang terlihat, oh iya, bahwa selama ini kita sudah berlebihan dan kedatangan musibah ini memberi makna yang lain, kan gitu. Iya, benar. Ya. Ya, ada hikmah di balik semua ini. Ya, pasti. Kalau menurut Anda ada profesi baru berapa yang muncul? Kalau yang hilang banyak ya. Yang hilang banyak. Bukan hilang dalam pengertian sama sekali nggak ada, tetapi menyusut. Ya, misalnya, banyak lah ya. Tetapi ada banyak yang muncul. Misalnya apa? Kira-kira online shop ya, yang marak ya, jadi penjualan secara online ya. Yang jelas yang sekarang banyak orang jual masker. Ya. Penjahit sekarang lagi menjual masker kreatif. Oh ya, masker kreatif ya. Ya, jadi ada masker itu tulisannya #disuruh pemerintah, ada ya, kayak yang kreatif. Kalau orang Indonesia itu nggak bakal kehilangan orang-orang kreatif kok. Banyak orang-orang kreatif. Percaya betul. Hanya mungkin ya yang harus dirubah itu cara menyikapi orang kreatif ini loh. Kadang-kadang orang kreatif malah mendapat hambatan-hambatan dalam mengekspresikan kreativitasnya itu. Ini yang harus menjadi pelajaran juga bagi semua orang ya, bahwa kreativitas itu akan menolong kita dalam masa-masa sulit seperti ini, ya kan? Ya. Kan dulu sering ada orang yang kreatif menemukan helikopter kemudian ditangkap, dilarang tuh itu. Ya, seperti itu. Ya. Gimana Mas? Ya tadi udah bisnis online, kemudian apa lagi ya kira-kira ya? Peluang digital marketing, kemudian banyak sekali platform-platform yang dibuat di sosial media. Memang kadang all shop. Ya. Tadi kehimpitan ekonomi setelah di PHK, ada yang seperti itu. Kemudian muncul kreativitas baru karena memang bukan karena murni dari apa ya namanya. Ya memang karena adanya COVID ini mendesak mereka untuk kreatif. Pembuatan konten ya. Konten kreator ya seperti Mas Theo ini kayak Kong Iman, itu kan influencer. Mas Ragil. Kayak Mas Ragil, idola Bogen. Saya kan bukan konten kreator, Kong, hanya menginspirasi siswa-siswa di sekolah. Ini beberapa hari ini saya ngobrol-abrik videonya Mas Ragil ya. Oh, ternyata ya, waduh, keren banget. Iya. Saya itu karena dilihat kok YouTube saya kok, Kak Theo. Kak Theo, saya belum lihat tuh. Belum ketemu. Itu lebih jago kok. Itu rekomen banget kalau wisata-wisata. Saya belum tahu anunya sih. Apa? YouTube-nya. Belum tahu channelnya. Subscribernya sudah 7.000 sekian, Kong. Hah? Waduh. Sudah 7.000. Wah, kali. Masih 700 dong, please. 7.700. Masih kalah sama YouTube-nya. Joki Pardede. Ya, itu komen sih teman-teman.
Jadi semua di sini emang orang-orang hebat. Saya terinspirasi. Ngomong-ngomong, kalau dimonetize itu hasilnya banyak juga ya, lumayan ya. Silakan tanya ke Kak Theo, itu lebih paham berkaitan dengan YouTuber. Lumayan kok. Lumayan. Jadi kalau kita ada subscriber udah 1.000, jam tayang di kita 4.000, dan kalau video kita itu memakai lagu yang no copyright, tidak memiliki hak cipta, jadi kalau alias free itu bisa semua lancar monetize. Udah prosesnya sebenarnya ya agak lama sih, kita sabar. Jadi tiba-tiba tuh ada surat cinta namanya kalau YouTuber, kita datang ngepost, nih alhamdulillah ada surat, udah ada, itu berbentuk dolar. Jadi di video YouTube kita itu sudah ada iklannya beberapa, kita bisa atur mau iklan berapa nih di video kita, itu mau 2 iklan, 3 iklan. Semakin kita tidak men-skip iklan yang ada di channel YouTube kita, semakin banyak pengeluaran pendapatan kita yang ada di YouTube. Jadi kan makanya kan ada orang tuh, jangan skip iklannya ya, bantu aku ya, biar aja lihat iklannya sampai selesai di YouTube. Nah, itu kan apa nih pendapatan, tambah pundi-pundi dolar ya, sedikit-sedikit $1, $2, $3-nya. Karena kalau rutin ya itu kuncinya satu sih sebenarnya, konsisten itu sih upload. Insya Allah, Bismillah, puji Tuhan semua akan terbaik. Nah, kalau gini ya, monetize ya. Kalau saya kan sering undang orang ya, untuk teman ngobrol seperti ini ya. Nah, kalau selebritis itu orang-orang yang udah punya nama, undang orang, tamunya dibayar nggak ya itu ya? Ada yang dibayar, ada tergantung kesepakatan Kong. Kalau misalnya podcastnya Deddy, biasanya Deddy kalau orang-orang misalnya Deddy Kobuser itu biasanya orang-orang penting itu biasanya kayak misalnya kerjasama sih, MOU-nya itu bagaimana? Gitu. Ada yang dibayar, ada yang enggak. Oh ya, mutual benefit. Ya. Oke, tadi saya ngundang ini Pak Pandu namanya, dokter hewan, tentang seputar penyembelihan korban. Ternyata menarik juga. Benar. Tapi terpaksa harus saya potong karena ini nanti acara lagi saya gitu ya. Jadi tapi banyak acara ya Kung ya. Hari ini kebetulan ramai. Biasanya juga sepi. Dan kalau sepi nanti itu nanti Kak Theo bisa nanti Kak Theo buka podcast juga Kong. Nanti bisa kalau kita ini podcast. Oke. Iya. Oke. Sip. Sehati memang saya sama Kak Theo. Sebelum Kak Theo ngomong saya sudah ungkapkan. Siapa Kong? Coba gini. Oh iya. Gimana? Gini, tangannya gini. Iya. Itu jiwa muda ya. Teman-teman semuanya, Kong, ini Kong, kita apa itu? Insya Allah kita bisa lanjut part 2 ya Kong. Mohon maaf sekali teman-teman, saya izin keluar dulu. Kita lanjut nanti episode 2, 3, 4 ya. Kita bareng-bareng mundur ini. Kita bareng-bareng akhiri acara ini. Lain kali kita sambung lagi yang lebih anu lagi gitu kan? Ya oke. Siap. Ya. Siap. Oke. Sampai di sini teman-teman. Ini ada trio Kong. Trio wek. Apa ini ya? Hari ini kita trio idola bogeng. Ya. Terima kasih untuk sehat selalu Kong, selalu menginspirasi. Alhamdulillah. Iya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astungkara.